Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pembicaraan yang kita bicarakan terkait tentang kafan, di mana kemarin sudah kita bahas sekurang-kurang kapan yang wajib, yang ia merupakan hak Allah Ta'ala adalah sehelai kain yang menutup aurat si mayit. Itu hak Allah. Kada boleh digugurakan oleh siapapun. Kada boleh menguburkan orang mati tanpa kapan. Meskipun si mati ini misalnya kada ada isi harta peninggalan, maka mesti orang-orang yang ada di sekitar situ mengusahakan agar si mayit ini dikuburkan paling kada dengan tertutup auratnya, karena ini merupakan hak Allah. Dan si mati sendiri kada boleh menggugurkan hak Allah. Meskipun si mati berwasiat nih agar dikubur betilanjang, kada boleh dikabulkan. Nah, berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Adapun sakurang-kurang kapan yang wajib, yang ia hak bagi mayit, maka yaitu sehelai yang menutup sekalian badannya. Ini kita bicara kapan yang merupakan hak si mayit. Kalau semalam kafan yang wajib yang merupakan hak Allah. Nah, ini hak si mayit pulang. Nah, sekurang-kurang kapan yang wajib pada hak si mayit adalah sehelai kain yang menutup seluruh badan. Nah, itu hak mayit. Artinya kalau si mayit nih ada aja ketinggalan harta, kada boleh dia dikapan dengan sekedar nutup aurat aja. Ini ada pangba harta, maka wajib harta peninggalan mayit tadi digunakan untuk membeli sehelai kain yang menutup seluruh badan mayit, karena itu hak si mayit. Jadi karena hak si mayit, tanpa wasiat pun tetap harus dilaksanakan. Kalau memang si mayit ada aja batinggalan harta, gesen nukar kapan sehelai paling kada sebagai hak mayit, sehelai yang menutup seluruh badan mayit. Kada boleh, kada ditukupi seikungan, karena itu hak si mayit. Nah, melainkan, kecuali kepala laki-laki yang ihram. Nah, kecuali kalau si mayit yang mati tadi matinya masih sedang dalam keadaan ihram. Nah, itu kada boleh ditukupi kepalanya. Karena orang yang sedang berihram laki-laki kada boleh nutup kepala. Mati sedang berihram kada boleh kita tutup kepalanya. Biarkan dia seperti dia berihram, karena dia belum tahallul, belum selesai dari ihramnya. Nah, jadi melainkan kepala laki-laki yang ihram dan muka perempuan yang ihram. Kalau mayit nang mati tadi perempuan nang sedang berihram, itu kada boleh ditutupi mukanya, bebukaan saja, karena seorang perempuan yang sedang berihram dilarang menutup muka. Pas mati sedang berihram, kapannya pun kada boleh nutup mukanya. Nah, kalau inya kada sedang berihram tadi, hak si mayit sakurang-kurangnya sehelai kain yang menutup seluruh badannya. Kalau mayit kada sedang berihram. Kalau sedang berihram bagi laki-laki kada boleh ditutup kepalanya. Bagi perempuan kada boleh ditutup mukanya. Maka wajib membukakan dia
membukakan kepala bagi laki-laki nang mati sedang berihram, membukakan muka mayit perempuan nang matinya sedang berihram. Maka barang siapa mati meninggalkan harta, ketika mati ada haja peninggalan harta, maka dikapan oleh warisnya dengan sehelai kain yang menutup auratnya saja, tiada sekalian badannya, dan tiada diwasiatkannya dengan meninggalkan yang lebih daripada yang menutup auratnya. Niscaya lepaslah sekalian umat daripada keberatan dosanya, karena sudah terbayar hak Allah Ta'ala, tetapi tinggal keberatan dosa atas warisnya yang meninggalkan hak mayit, yaitu kapan yang menutup sekalian badannya. Panjang nih kisahnya, belum alih memaham. Coba kita telusuri bagaimana. Jadi jasidin, barang siapa nang mati ini meninggalkan harta, ada aja harta peninggalan si mati ini. Nah kemudian ternyata si warisnya nih anu jar si mati ini anugin kita tukupi auratnya aja, kadigin seluruh badan jar waris, padahal si mati ada aja berharta misalnya nih kisahnya. Nah, jadi ternyata maka dikapan oleh warisnya dengan sehelai kain, tapi sehelai kain ini yang menutup auratnya saja, tiada sekalian badannya. Waris bersepakat abah nijar kadigin di kapan seluruh badan sidin, auratnya aja kita tukupiakan. Misalnya nih kalau ada waris yang kayak itu. Kemudian pulang si mati pun kadije berwasiat, bila aku mati ingatakan buhannya kapan kayak hak Allah gin. Misalnya ada di berwasiat si mati, babi bisa ahli waris mengapan hanya sekadar menutup aurat saja, dan tiada diwasiatkannya dengan meninggalkan yang lebih daripada yang menutup auratnya. Nah bilinya kayak itu tetap aja dikapan oleh warisnya dengan kain yang nutup aurat aja. Nah lepaslah sekalian umat daripada keberatan dosa, karena sudah terbayar hak Allah Ta'ala. Nah secara umum orang-orang yang tahu dengan kematiannya tadi, ternyata ahli warisnya mengapan hanya sekadar nutup aurat, umat yang tahu kada berdosa, karena hak Allah sudah terlaksanakan, yaitu tertutup aurat. Cuma siapa yang berdosa? Waris yang berdosa. Kenapa tang waris berdosa? Karena dia menggugurkan hak si mayit. Hak si mayit itu kan sehelai yang menutup seluruh tubuhnya. Nah jadi nang berdosa kada jamaah situ lagi, kada nang berdosa tadi warisnya, karena warisnya menggugurkan hak si mayit, yaitu menutupi selain aurat tadi. Kalau untuk nang lain kada berdosa karena sudah tertutup dah aurat. Kalau untuk ahli waris berdosanya karena ahli waris menggugurkan menutup bagian selain aurat yang itu merupakan hak si mayit, dan si mayit kada berwasiat untuk menggugurkannya. Maka berarti wajib dilaksanakan pengapanannya sakujur tubuh dengan sehelai kain. Kada boleh digugurkan hak si mayit selama mayit kada berwasiat menggugurkannya. Nah, jadi jarsidin niscaya lepaslah sekalian umat masyarakatlah jadi kita daripada keberatan dosanya, beban dosa, kada lagi berdosa masyarakat. Kenapa tang masyarakat kada berdosa lagi? Karena sudah terbayar, terlaksana hak Allah Ta'ala, yaitu menutup aurat tadi. Tetapi tinggal keberatan dosa. Nah, nang ada tuh beban dosa atas warisnya. Kenapa tang waris berdosa? Karena meninggalkan hak mayit. Napa hak mayit? Yaitu kapan yang menutup sekalian badannya. Kalau si mayit ada aja isi harta peninggalan. Samiskin-miskin kita wahi nih, walaupun ada isi tanah, ada isi banyu, jurang kada tanah bebenyu, rumah kada ada misalnya, tanah ada isi, mati ya orang ada isi harta peninggalan. Napanya? Bejuna ada tuh bang, harta peninggalan ngarannya. Tapi harta peninggalan beju, itu bang ditukupakan kawah aja kan. Ada mungkin orang di sini lalu tuh kan dia bang, sampai miskin kita ada si tapi salah lamber, ada si salawar salah lamber, itu kan kawah diolah kapan itu kadang mesti pang kapan tuh harus kain putih, nang kaya na aden nih, tapi gin kawah diolah kain
Kapan? Yang penting tak tutup seluruh tubuh. Ada aja si mati itu bertinggalan harta. Nah, jadi ternyata warisnya kada hakun menutup seluruh tubuh mayit, bagian auratnya aja. Nah, si waris yang berdosa. Karena petang karena menggugurkan hak si mayit. Adapun jika dikapan akan dia oleh warisnya dengan kain yang menutup sekalian badannya, atau dengan kain yang menutup auratnya juga, tetapi diwasiatkan oleh mayit dengan meninggalkan yang lebih daripada kadar menutup auratnya, maka tiadalah berdosa warisnya. Nah, tapi kalau ternyata si mati tadi bertinggal harta, ternyata jersey waris salambar gen cukupai, abah nih kada meninggal lambar dah. Salambar aja misalnya nih, cuma salambar nang menutup seluruh tubuh mayit, nah kada berdosa. Atau si waris tadi menutup bagian aurat mayit aja, cuma si yang mayit berwasiat dulu, bila aku mati cukup baik aku dikapan dengan tutup aurat gin, kada saikungan jersey mayit tuh berwasiat sebelum mati, akhirnya dilaksanakan oleh ahli waris, kada berdosa ahli waris, karena si mayit menggugurkan hak seorang. Kan hak si mayat itu nang seluruh tubuh tertutup tadi digugurakannya, kaligin cukupi hitungan angin Tuhan aja, hak Allah aja, aurat aja. Nah itu terserah si mayat. Mun ade si mayat berwasiat, kayak itu. Nah, jadi kita ulang, jika dikapan akan dia oleh warisnya dengan kain yang menutup sekalian badannya, selambar aja. Atau dengan kain yang menutup auratnya juga, tetapi diwasiatkan oleh mayat dengan meninggalkan yang lebih daripada kadar ukuran nutup auratnya, maka tiadalah berdosa warisnya. Maka dari karena itulah harus tuh boleh, takkan harus tuh boleh maknanya bukan wajib. Dari karena itulah harus boleh bagi mayit menegahkan yang lebih daripada kadar yang menutup aurat, seperti diwasiatkan dengan kapan yang menutup auratnya juga. Karena ini hak mayit, berarti mayit boleh berpesan, bila aku mati cukup tutupi auratku aja, boleh berwasiat, karena itu hak si bin, hak si mayit. Misalnya kalau ada mayit kayak itu berwasiat, cuma kada boleh bertelanjang berwasiat, telanjangnya aku di kuburan, dah boleh, karena itu menggunakan hak Allah terbuat, dah boleh. Kalau hak mayit aja silakan, kalau mayit hendak berwasiat menggugurkan hak si din, cukup jar aku dikapan dengan nutup aurat aja, maka dilaksanakan, kada berdosa kada. Dan boleh aja berwasiat kayak itu, mohon hakun berwasiat kayak itu. Ada orang berwasiat kayak itu loh. Nah dia tuh berwasiat bisa tukarakan takan kapan yang paling larang, misalnya persugih pematian, itu bisa loh men berwasiat cukup tutup aurat tuh asa kada deh orang. Terlalu aja menghadap Tuhan, hakun menggugurkan hak seorang. Nah, jadi dari karena itulah harus tuh boleh bagi mayit menegahkan, melarang nih, yang lebih daripada kadar yang menutup aurat, seperti contohnya diwasiatkan oleh si mayit tadi dengan kapan yang menutup aurat juga. Alasannya jadi boleh kenapa? Karena yang demikian itu haknya, karena itu hak mayit. Perlu digugurkannya haknya, silakan, kada dilarang. Kalau ada yang kayak itu kisah tadi tuh. Dan tiada harus, maksudnya kada boleh bagi mayit berwasiat dengan meninggalkan kapan yang menutup aurat. Nah kada boleh mayit berpesan, takkan bila aku mati salawar handap gin aku misalnya dikubur, kada boleh, karena itu masih terbuka aurat, dan aurat itu hak Allah, kada boleh digugurkan oleh siapapun meskipun oleh si mayit sendiri. Nah, jadi dan tiada harus bagi mayit berwasiat dengan menanggalkan atau meninggalkan kan nampas tuh. Biasanya kan kalau meninggalkan mbah non tuh ada ya, atau nyaman meninggalkan, kada tatah baca menanggalkan itu. Tapi sini nya kada baya bang. Bisa kada duanya. Jadi tiada harus bagi mayit berwasiat dengan menanggalkan atau meninggalkan kapan yang menutup aurat. Karena yang demikian itu hak Allah Ta'ala. Selesai. Dan jika ada atas mayit itu hutang, si mayit ini waktu mati ada hutang wan orang,
dan ada harta peninggalannya sekadar pembayar hutang atau kurang. Nah ternyata si mayat ini waktu mati tak hutang wan orang. Harta peninggalan sidin pas-pasan gesen bayar hutang aja. Bahkan kurangin lagi, masih banyak hutang lagi pada hartanya. Nah muka ini bang, maka harus boleh artinya tuh bagi yang mengutangi dia menegahkan mengkapan dengan lebih daripada selapis. Jadi kalau si mayat ini mati tahu tangguhan orang, harta peninggalan sekedar pas-pasan bayar hutang, bahkan kurang lagi, maka jangan menghutangi, jangan 3 lapis, selapis saja. Nah boleh si nama hutangi melarang ahli waris untuk mengkapani lebih dari salapis. Anda patang 2 lapis itu bang, saya biar hutang wah aku aja sih din. Misalnya kalau puron nih nama hutangi sampai nang 2 lapis itu dipikirkannya aja juga. Tapi itu kan memang hak sidin bang, jangan disalahkan sidin, dasar pamalar. Kok dia pamalar sidin, jangan kasih pamalar, jangan kasih pamalar. Ada mau hutangi sidin, justru pamurah tuh hutangi sidin. Orang tuh pamalar, aku lagi ada mau hutangi, ada harapan hukum hutangi, jangan dipadahkan pamalar. Waktu sih menagih nang 2 halai itu, malarannya sih itu barang aku tagih daripada para usahanyaan. Jadi maksudnya itu tuh bila mati tak hutang, ngalih urusannya. Jadi mau nyangkawa mati jangan tak hutang. Kecuali memang kita banyak bertinggal harta na pacang pembayar hutang. Jadi maksudnya jakanya kawa sebelum mati kalau memang ada tak hutang juga birisakan hutang tuh nyar mati. Mau kawa diatur tuh. Atau paling kada sudah siap pembayarnya. Atau minta wasiat, minta bayariakan kepada orang. Takkan aku tahu-tahuan saya anu nah bila aku mati bayariakan. Yuran duitnya mana? Duit mopang gitu. Mun hakun hakawan kada menangat boleh aja no. Jadi jika ada atas mayat itu hutang dan ada harta itu ya harta peninggalannya sakadar pembayar hutang atau kurang, maka harus boleh bagi yang mengutangi dia menegahkan mengapan dengan lebih daripada selapis. Dan jika berkehendak warisnya mengapan dia lebih daripada selapis sekalipun, walaupun di ahli waris dia mau abah kami ini selapis 3, masalahnya jar nama hutangi abah pun itu hutang harta sidin kada cukup bayari aku selapis saja kada boleh 3, kami hanya selapis hanya 3 lapis kada boleh, tetap harus ditaati orang nama hutang, orang nama hutangi. Jadi ramah hutang itu raja jadinya. Jadi dan jika berkehendak warisnya mengapan dia lebih dari selapis sekalipun, boleh orang nama hutangi melarang untuk dikapan lebih daripada selapis. Kenapa tang? Dari karena mayit lebih berkehendak ia kepada melepaskan hutangnya daripada berkapan dengan yang lebih daripada selapis. Karena manfaat mengapan dia dengan selapis kembali kepada mayit. Kan mengapan kepada selapis saja kan sudah cukup ada, itu hak mayit bang deh. Lebih dari 3 lapis itu jangan hutang kada boleh. Bayari aku aja nang 2 lapis tuh. Walaupun dengan 2 lapis tuh belum pang lunas hutangnya menyakai lagi. Ya paling gede pak kurang hutang loh. Sa itu kurang bebannya. Orang tak hutang nih 2 juta kawa tak bayari 250.000. Masih mendingan daripada kada bayar lalu-lalu. Jadi dan beban mayit pun lebih kurang ketimbang tahutang 2 juta daripada tahutang 1.750.000. Bakurang hutang, bakurang beban. Walaupun mungkin kada lunas. Ibarat hukuman penjara itu misalnya 2 juta dihukum 2 tahun misal. Kalau nya 1.750.000 dihukum 1 tahun 7 bulan, malah naik 3 bulan. Nah, itu. Jadi si mayat lebih berhajat kepada manfaat bayari hutang sidin daripada sekadar menambahi kain lebih dari salapis. Dari karena inilah Yesidin. Dari karena inilah tiada harus kada boleh bagi warisnya
menegahkan daripada mengapan dengan 3 lapis, karena manfaat mengapan dengan kurang daripada 3 lapis itu kembali kepada waris, tiada kepada mayit. Nah sekarang pulang, hak mayit kan selapis saja lo kok, padahal si mati ada aja tinggal harta. Jadi jar ahli waris kain aja, bujur ya abah ini tinggal harta, kan kita kan ahli waris. Pikirkan mewaris pikiran lo. Abah ini kan mati itu sidin memang berharta, dan hak sidin itu kan salapis saja. Nah itu aja kita penuhi. Misalnya nih, jadi waris hendak salapis saja. Apa kisahnya tadi? Mana tadi? Dari karena inilah tiada harus kada boleh bagi warisnya menegahkan daripada mengapan dengan 3 lapis. Artinya ahli waris salapis saja, kada usah 3. Kan salapis itu memang hak sumayit, hak sumayit. Kemudian lebih daripada salapis tadi itu merupakan hak orang nang mahutangi, boleh melarang. Sempurnanya ya 3 lapis. Kalau si mayit bepasan hendak dikapan 10 lapis, ahli waris boleh melarang. Kenapa tang? Karena melebihi nang sunnah. Ahli waris punya hak melarang nang lebih dari 3 lapis. Nah, cuma ahli waris kada boleh melarang ingin 3 lapis. Salapis memang hak mayit, mayit boleh menggugurkan. Cuma 3 lapis itu merupakan apa aja kita sunnah yang disuruh oleh Nabi kita, sehingga ahli waris kada kawa menggugurkan nang lebih dari selapis sampai 3. Nang bisa menggugurkan lebih salapis itu orang mau hutangi aja. Kalau hartana ada kada cukup gasan bayar hutang. Jadi dari karena inilah tiada harus kada boleh bagi warisnya menegahkan, melarang daripada mengapan dengan 3 lapis. Kenapa tang? Karena manfaat mengapan dengan kurang daripada 3 lapis itu manfaatnya kembali kepada waris. Kenapa tang? Melarang 2 kain berhujung ahli waris. Dan tiada kepada mayit. Nah, jadi mesti kalau 3 lapis kan manfaatnya kepada mayit. Artinya mayit terkapankan secara sunnah, manfaatnya kembali kepada mayit. Sementara kalau kurang dari 3 lapis, manfaatnya kembali kepada ahli waris. Ahli waris berhujung 2 halai jadinya, maka kada boleh digugurkan manfaat yang akan didapat oleh si mayit. Dan harus bagi waris menegahkan mengapan dengan lebih daripada 3 lapis. Nah kalau si mati ternyata berwasiat ingin dikapan 5 lapis, ahli waris boleh melarang, karena itu melebihi nang disunnahkan. Nang 2 lapisnya itu hak ahli waris, boleh ahli waris melarang nang lebihinannya lebih daripada 3 lapis tadi. Dan jikalau pada kapan perempuan sekalipun, kan perempuan itu kan dikapan 5 lapis secara sunnahnya. Kalau lelaki 3 lapis, 3 lapis lelaki, 3 helai kain maknanya yang menutup masing-masing kain akan seluruh tubuh mayit. Kalau 5 lapis untuk perempuan, bacaannya 5. Hakikatnya itu kada 5, pamun dihitung lapisannya. Kenapa tang 5? Karena pertama kerudung 1 dihitung deh, bibini itu kerudung. Kemudian baju kurung sampai lintuhot itu sabeting pulang dihitung 2 deh. Lalu rok lagi kita tuh dari pinggang sampai lintuhot itu terhitung aja juga 3 deh. Hanyar 2 halai lu jadi 5. Jadi kalau misalnya ahli waris melarang perempuan di kapan 5 lapis, tuh boleh aja melarang. Artinya paling-paling ingin 3 lapis saja kawa. Kayak apa mau 3 lapis? Bibini itu ya 3 lapis kayak lelaki aja jadinya lagi. Soalnya mon bakurudong baju gamis baindurok hakikatnya bujure 3, tapi ingin tuh salapisannya jadinya. Nah, jadi 3 lapis kayak lelaki. Kalau misalnya ahli waris melarang untuk di kapan lebih dari 3 lapis. Ini hukum aja nih, praktik nang ada tuh rasanya kadede orang nang di kapan kalau lelaki kurang dari 3 lapis. Miskin kita di kampung nih, tatap aja 3 lapis.
Kadi depan yang kurang bertiga lapis. Bibi ini pulang, miskin kita di kampung. Bibi ini itu bila mati 5 lapis juga. Ada kerudung, ada baju, ada rok, tambah 2 lapis. Ini kan kisah masalah hukum. Kalau memang keterbatasan adanya harta tadi itu, adanya kapan tadi. Masalah jika bersalahan segala waris. Ini waris berbeda pendapat antara bubuhan waris nih. Setengah mereka itu hendak mengapan dengan 3 lapis. Jar sebagian ahli waris, nih kita kapan 3 lapis. Dan setengah ahli waris, sebagian ahli waris hendak mengapan dengan selapis. Behual nih. Dan setengahnya hendak mengapan dengan 5 lapis. Bertiga anak belain. Jenazah anak seikong, abah ini 3 lapis. Jenazah seikong anak salapis kan cukup. Jenazah anak ketiganya mau 5 gini, abahnya harus 5 lapis. Nah, tahwal kisahnya. Namanya nang diasi punya tahwal kayak itu. Kalau ada kisah kasus yang kayak itu. Nah, jadi nang sebagian berpendapat hendak di kapan 3 lapis, sebagian hendak salapis, sebagian hendak 5 lapis umpamanya. Atau muapakat tuh sepakat mereka itu atas salapis, sepakat salapis saja. Atau ada pada setengah waris itu kanak-kanak atau gila, maka hendaklah dikapan dengan 3 lapis jua pada 3 masalah ini. Masalah pertama berbeda-beda, ada yang hendak salapis, ada yang hendak 3, ada yang hendak 5, itu sepakat ambil 3. Nang seikong pulang sepakat 1 aja. Kada diasi ini 3. Karena jalan jaka waris berwasiat ke bapak. Harus 3. Atau behual nih, cuma di antara mayat tadi ada kakanak, maksudnya anak si mayat itu ada kena halus nang belum balik. Ada anak 5, kada boleh 5. Tetap 3 lapis juga sunyaan kasus nang disebutkan ini. Dan harus bagi mereka itu melebih daripada 3 lapis. Bolehlah bersepakat ahli waris abah ni di kapan 5 lapis. Sepakat berdetaan. Bolehlah, boleh hai. Artinya boleh itu lain sunat kada, boleh. Bukan sunat kada, boleh. Kalau satahinul, kalau biasanya kan wadah kita ini mun lalaki apalagi sudah berhaji kan, itu biasanya pakai gamis, sorban. Itu tak hitung 3 lapis kah atau 3 lapis itu basing pulang? Hah? Sudah terhitung. Jadi gamis itu hitung 1 dah. Jadi tinggal 2 kain aja lagi. Tambah 3 kain. Berarti maknanya kada terhitung dari 3 kain nang, berarti tambahan itu ngarannya. Jadi gamis itu tambahan. Bolehlah, boleh. Melainkan kecuali. Ini kecualinya. Mengatakan tukang kapan ya? Kecuali ini nyatakan. Jadi secara hukum kalau sepakat hendak lebih pada 3 lapis boleh. Melainkan jika ada pada setengah waris kanak-kanak atau gila, maka tiada harus bagi mereka itu malabihi dia. Kecuali si mati ini ternyata bertinggal anak halus. Atau bertinggal anak ganal cuma idiot, ada bakal, ada gila, maka kada boleh mengambil harta peninggalan gasan malabihi dari 3 lapis. Kapan tuh gitu? Apalagi ma'ruah, apalagi aruh. Mun si mati ada isi anak nah halus. Kapan nih kan siapa garang nilainya kada banyak kada dulu kok. Mana banyaknya duit wan ma'ruah. Banyak duit ma'ruah. Mun pacangan si mati ada kak anak halus, hukumnya berdosa, haram. Kecuali malabih itu pokoknya jangan tabut duit kak anak, jarang kak anak tuha duit kok senyaan lupa. Nah itu ada masalah. Gini kisahnya kalau diambil dari harta peninggalan tadi, sekadar malabihi kapan dari 3 aja kada boleh. Kalau ahli waris ada kak anak nang belum balik atau anak nang idiot nang gila nang ada bakal, kada boleh diambil dari harta peninggalan. Amo hendak aja melebihi harta pribadi dari kakaknya kah, dari anak namanya kah, dah boleh diambil dari harta peninggalan. Padahal apa garang harga
Tambahan kapan lebih 3 tuh kada banyak juga. Jadi hati ini apalagi arwah mungkin ya. Harapan kita si almarhum dapat pahala dengan bacaan kita, lu kutang dapat berbahaya sidin. Nyumpah sidin. Gara-gara kita dalam melaksanakan acara ma'arwah tadi kada tahu duit mana yang boleh digunakan, mana yang kada boleh digunakan. Jadi hati-hati itu. Kalau si mati ada anak halus, itu tuh kadang-kadang anak malawat gina segeir. Lukuna auruh ini kada paham sahakai ini. Hendak malawat jangan-jangan harta nang kada dibagi belum itu nang dipakai gesen ma'arwah. Habis kita tambahkan harta anak yatim. Lu hahayaan jadinya. Bukan buruk sangka kada. Masalahnya memang masalah ini orang banyak kada tahu. Ambil lu segan ma'arwah, segan mahaul gini siapa kan deh. Kini waktu berbagi warisan tuh itu dipotong dulu deh. Segan mahaul, segan 100. Nah, tak ambil angget harta anak halus gini. Lalu itu jadi ibarat bubuhan sambal itu bid'ah tuh ada bujurnya juga tuh. Kenapa ada bujurnya? Kita nih juga waktu auruh tuh kada tahu kisah nang harta namanya harus dibulih, nang boleh digunakan, ini nang kada boleh. Itu masalahnya. Masyarakat dijuang bila kada auruh pulang. Masyarakat bila kada auruh. Apalagi nang mati itu banyak aja berduit jar. Duit sin banyak hak. Talalunya jar nah hendak malawat nih. Jar nah hendak malawat nih itu. Jar bukan pahilahan pulang. Talalu kada bihilah. Kan duit memberi ibu bukan nang tukang tarik mahilah itu kan jangan-jangan diambil dari harta nang belum dibagi. Karena halus ada nah karena jubun pahilahan menolokan. Ada bersalah kita nih bro. Jadi ngintu tuh lebih penting diperhatikan ketimbang sekedar hal-hal yang kita anggap sunat tapi terlanggar hal-hal yang haram jadinya rugi. Jadi kecuali melainkan jika ada pada setengah sebagian waris itu ada kanak-kanak atau gila maka tiada harus kada boleh bagi mereka itu melebihi dari 3 lapis. Masalah jika bersalahan segala waris dan yang mengutangi mayit yang menghabisi hutang itu akan harta peninggalannya. Ini pulang berbeda pendapat nih antara waris lawan orang nama hutangi. Sementara harta nang tak tinggal itu kada cukup gesen bayar hutang. Nah kayak pak mereka berselisihnya. Kata yang mengutangi kapan mayit itu dengan yang menutup aurat saja. Jadi dia nama hutangi, ini hutang harta sidin itu kada cukup gesen bayar aku. Kapan nih sidin cukup tutup aurat, jangan saikungan. Jangan nama hutangi. Terserah sidin itu hak sidin loh. Jangan dipapadahkan sidin pemalar loh. Ujar si nama hutangi. Nah, jadi kata yang mengutangi kapan mayat itu dengan yang menutup aurat saja. Dan kata segala waris yang buat ahli waris kapan dengan yang menutup sekalian badan. Jadi ahli waris mata lalunya menutup aurat aja tambih pang saya ikat barang sahalai barang asa tutup sanyaan jar ahli waris. Jadi mau hutangi kada pokoknya tutup nang auratnya aja. Untuk gen kada cukup beri aku hutang duit ada tuh. Misal maka hendaklah dikapan dengan yang menutup badan saja. Dengan maka hendaklah tukah ini tadi. Dan kata segala waris kapan dengan yang menutup sekalian badan, maka hendaklah dikapan dengan yang menutup badan. Artinya hak mayit tetap itu kan hak mayit kayak model orang tuh waktu hidup nih hutang. Ternyata harta sidin tuh kada cukup untuk membayari hutang. Kan orangnya disambet bangkrut. Muflis dalam bahasa Arabnya bangkrut. Jadi orang yang menghutangi boleh menyita segala harta sidin. Pokoknya apa aja nang kau disita, sita. Rumah tuh sudahnya ada sepeda motor sita untuk bayari hutang sidin. Itu yang ada cukup. Bolehlah menyuruh pacol baju pian, salawar peculi, salawar kotok jadi keluar pada rumah nih.
Kalau baju nang lain sudah sita sidin dah, tertinggal nang di awak lagi. Bolehlah suruh paculi baju tinggal nang salawar katok aja lagi. Atau mesti dibiarkan salambar sahalai di awak sidin tu aja. Jangan suruh macul lagi. Cukup tutup aurat. Sementara hutang nih kata biri belum senyaan. Nah, sama tuh kayak itu hukumnya. Artinya kada boleh mengambil baju nang di awak sidin tuh. Kalau baju nang di lamari silakan ambil. Tapi silakan ambil. Cuma kada boleh melocuti pakaian nang di awak sidin. Itu hak sidin gitu. Walaupun harta sidin dia dilegilain pada nyentuh. Hutang belum terbayari. Nah, sama si mayat tadi. Kada boleh si orang nang mahutangi sekadar nyuruh nutup aurat. Nah, amun lebih pada salambar ayuha dilarang gitu. Tapi amun hitungan salambar nang di awak mayat si orang nang mahutangi kada boleh melarangnya. Cukup di sini mahutangi tutup auratnya aja kada boleh. Tetap salambaran dipakayakan kan saja mayat. Nah, cuma mun lebih pada salambar orang nang mahutangi berhak melarang. Karena hak mayat itu salambar aja, Bang. Masalah jika berkata seorang waris pulang nih, ini banyak masalah sini nih. Bisa diingatkan lah kayak apa masalahnya ini. Jika berkata seorang waris, jar ahli waris nang saikong, kapan akan dia daripada hartaku? Nah, kapan abah ini duitku gin? Duitku aja, kadusah dari penanggilan abah. Jar saikong. Dan berkata yang lain, kapan akan dia daripada harta peninggalannya aja? Kan ahli waris nih berbeda pendapat. Jangan saikong, kapan abah nih hartaku aja? Kadusah diambil daripada harta arwah abah peninggalan. Jangan lain kada ambil dari harta abah aja. Namun nyetahwal kayak apa gini? Maka hendaklah dikapan daripada harta peninggalan. Jangan dari harta pribadi anak. Kalau terjadi selisih kayak ini. Kenapa tang? Supaya terpelihara daripada membangkitnya. Supaya anak nama ngapani jangan mau ungkit-ungkit kayaknya. Kena tahu orang yang sanak nih semalam ya kada aku mengapani. Nah, belum mau ungkit dah lagi. Orang mati sudah dikubur dah. Nah, jadi untuk menjaga jangan supaya ada nama ungkit-ungkit, maka ambil dari harta peninggalan aja. Kada kau gana mau ungkit itu. Siapa mau ungkit, berarti punya hak di sana. Nah, jadi sampai ke situ tuh dijaga-jaga supaya jangan terhual antara dengan sanak kayaknya. Lu ada nama ungkit-ungkit, han itu kan dijaga oleh agama. Artinya kan bagus lo kok jarang anak duitku gin. Wah ini duitku gin. Kayaknya lo ngurunum. Nah, nangin tuh nang ditaakan gurunumnya tuh. Kan tasinggung lo kok nang ahli waris lain han jangan lo sering toto. Ada nyemennya. Gurunum ha. Makanya jaka di harta dari harta peninggalan semalam dia nang gurunum kainan tuh ditaakan oleh agama sampai kalau terjadi perselisihan kayak ini dikapan dengan harta peninggalan supaya terpelihara daripada membangkitnya. Maksud membangkit itu ungkit-ungkitnya. Melainkan jika ada atas mayat itu utang yang menghabisi hartanya. Nah, kecuali kalau semayat dasar dia ada harta lalu-lalu. Ayuha ahli waris nama nanggungnya. Atau adalah harta itu keji, ada harta cuma harta nampi nang kada jelas halal haramnya ngene. Atau ada hartanya itu sedikit serta banyak anak cucu kanak-kanak. Ada pang harta peninggalan. Cuma ini anak nah halus masih banyak, cucu-cucu masih banyak. Ayuha. Ada nah hakun menjamin pakai ingatnya aja. Maka hendaklah dikapan dengan harta waris itu atau waris nah hendak mengkapani tadi. Masalah jika berkata seorang waris kapan akan dia daripada harta wakaf. Ada orang berwakaf, wakaf itu digunakan untuk penyelenggaraan kematian termasuk misalkan ada orang nukar kapan saurol nang genal nah sin ko wakapakan gesen orang bakapan siapa. Nah, jadi di kampung ada wakaf berupa kain kapan nang diwakafkan untuk orang-orang pajang mati. Nah, jika berkata seorang waris, dia waris ini kapan akan dia daripada harta wakaf atau daripada harta baitul mal. Kalau ada baitul mal di situ. Dan berkata yang lain kapan daripada hartaku hajana.
Gutku aja, hendaklah dikapan daripada harta seorang waris itu, karena menolakkan bagi aib. Tuh sampai orang, jurang kasihan, pakai kain kapan wakaf, kayak ada berduit, itu pulang, ditahakan dia juga. Bagus bang niat orang mau wakafakan tadi, bagus ya, itu niat orang tuh kan bagus saja. Cuma menjaga-jaga supaya jangan aib, tetap kapan dari harta waris saja. Kalau ada waris nang. Bersalahan jika berkata seorang waris, dia seorang waris pulang nih. Ini kan kisah kapan gitu. Tanam, arti tanam tuh kubur olehmu akan dia pada tanah milikku. Nah, jana anak seikong tuh tanahku tuh jana, situ aja mata kabeh. Dan kata yang lain, tanam olehmu pada tanah wakaf. Jangan di pekuburan muslimin tuha. Jana anak tuha tanahku aja. Jana lain di kuburan muslimin aja, tanah wakaf situ. Maka hendaklah ditanam akan dia pada tanah wakaf, karena tiada aib di sini. Ada memang tuh di orang banyak berkubur situ juga kada apa-apa. Bahkan baguskin bertanam berkubur di alkah nang banyak orangnya tuh. Karena kada kita mailangi, adina mailangi. Jadi jakanya kawa berkubur tuh jangan nyurangan. Nyurangan nih mau kita kada ilangi, nah parai karenanya. Namun banyak orangnya tuh kada kita ada nang lain. Ada orang lain kita kada sewat lain. Nah itu kalau dianggap aib tuh lain dengan kapan tadi. Karena mau mengubur di tanah pribadi anak, kena ngalih tahwal pulang, tahwal napa kah? Tabuk apa beli sini pindah, suruhnya pindah ngalih pulang kan. Bujur ya ini tuh pinang aman-aman aja, nangaran pikiran manusia bisa berubah. Jadi yang paling nyaman tuh kita bertanam di tanah nang aman daripada sengketa kayaknya. Kan ada nang kayak itu kayaknya. Ternyata tanah ini karena jalur nang luar biasa harga tanah, akhirnya tak gusur kuburan kuitan. Siapa nama gusur? Ya apalagi mau ada anak dulu. Selesai. Sah dan sunat bagi laki-laki. Mana tadi? Sunat bagi laki-laki 3 lapis kapan yang menutup tiap-tiap lapis itu akan sekalian badannya. Jadi 3 lapis itu masing-masing lapis menutup seluruh badan mayat. Nah 3 lapis yang kayak itu. Dari karena alasannya jadi sunat, Nabi SAW adalah dikapan ya dengan 3 lapis yang tiada dalamnya baju dan sorban. Nabi kita tuh waktu bakapan kada basurban, kada bagamis. Sunahnya kayak itu. Jadi kita pun walaupun kita sudah haji itu bepasan jangan digemisi, jangan disurbani. Sudah mati basurban waktu hidup kada basurban. Kayak Nabi haji. Jadi ini tukang pemandian tuh bagus disaranakan kepada si ahli waris. Kadang-kadang mungkin ahli waris kada tahu. Tahunya tuh kayak itu aja Bang. Bila sudah haji begemis basurban. Padahal sini waktu hidup mana sudah basurban. Nah, jadi sudah mati itu nang bagusnya kayak Nabi aja. 3 lapis warah aja. Kada usah basurban, kada usah begemis. Boleh lah, boleh hai. Cuma kada abdal kada gitu. Nah, abdalnya 3 lapis aja. Jangan basurban, jangan begemis. Nah, itu tugas tukang pemandian yang katakan. Karena Nabi kita kayak itu sih, kada begemis, kada basurban. Padahal Nabi kita orang yang selalu bersurban kemana-mana dulu kok. Otomatis kada basurban sih. Begemis Nabi kita ketujuh, otomatis kada begemis lagi sih dia. Kita terbalik, kalau sudah begemis, mati begemis. Ini mazhab kita Syafi'i. Dan demikian lagi perempuan. Dan jika dikapan dengan 3 lapis, mana tadi? Maka yang terabdal bahwa adalah ketiga lapis itu menutup sekalian badannya. Nah bibini kayak itu juga. Kalau bibini dikapan dengan 3 lapis, 3 lapis tuh kati 3-nya nang kayak lelaki itu. Kada ada gamis, kada ada kerodong, kada ada indrok. Kalau 3 lapis saja untuk bibini, 3 lapis nang kayak lelaki saja. Dan harus, harus boleh. Lagi tiada makruh mengapan laki-laki dengan 4 atau 5 lapis kapan
Asal syaratnya jika ridho sekalian warisnya yang akil balik. Anu pulang syaratnya akil balik. Artinya mun nya kada buat akil balik ada ahli waris, nah kada boleh mapan lebih dari 3 lapis. Nang termasuk nang surban nang gemis tadi itu. Dan jika dikapan laki-laki itu dengan 5 lapis, maka yaitu dengan menambahi baju gemis kita dan surban, tetapi yang demikian itu bersalahan dengan sunnah. Nah, itu bacaan itu garis sih bersalahan dengan sunnah. Ah, ini tuh. Siapakan bila kita bucap tuh? Ini kita di kitabnya. Ah, ini tuh. Karena kan biasanya ada nih kan selalunya bila orang tuh haji kah, suah ke Makkah, lalu bila mati surban, mati begemis. Nah, abdalnya tuh ada kayak Nabi kita haji. Dan sunat biasa kayaknya gitu. Nah, kan lebih jelas tuh jadinya. Jadi bukan dilarang boleh. Boleh lebih pada 3. Cuma syaratnya tadi asal ridho semua ahli waris dan ada di ahli waris orang nang kakanak atau orang nang kada bakal. Kalau kapan tadi diambil dari harta peninggalan. Boleh saja kada makruh jusidin, cuma menyalahi sunnah. Sunnahnya kayak Nabi kita aja. Cukup 3 lapis aja. Nah kita pun taruhi bepasan juga. Jadi bila aku mati 3 lapis sekian. Kada usah ditambahi sorban, kada usah ditambahi gemes. Nah batang hendak kayak Nabi aja. Pampihan berwasiat mengikuti sunnah Nabi kita. Mau kada kita upasani karena amun kita sudah haji ya kebiasaan orang lu pakai sorban lu pakai gemes. Baik kita berpasan dulu. Jadi masa dibapasan tuh pada umanya, tahu umanya atau siapa apa. Kayak biasa aja, kayak Nabi aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis Isya kita di Sarwani Mahaul Bapak Haji Nur Hadi di Harusan Parak Batas Harusan Nusantara gitu. Situ habis Isya. Haji nang kadauran Haji Nur Hadi itu apa jadi partner Abuya dalam bangun Yasin. Kan meninggal berkubur di Yasin sidin jadi anak Mahaul sidin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.